Iki kepuk-kepuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Apri. Izin. Iya, Baik, Mas. langsung kita mulai saja, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai acaranya, kita berdoa masing-masing sesuai keagamaan kita masing-masing. Coba berdoa dimulai. Baik, selesai. Bapak Ibu, berikut di sini kami akan memulai sesi Zoom meeting mengenai sosialisasi tentang petunjuk teknis yang langsung nanti akan dibawakan oleh dari tim Lavogan oleh Pak Ramda. Pak Ramda. Adapun sebelumnya, izin kami mempersilahkan kepada Bapak Subkoordinator kami BPVP Sidoarjo, Pak Apriaman untuk membuka Zoom kali ini dengan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Pak Ramdan Nugraha dari Bina Lapogan. Yang saya hormati Pak Aditya selaku Ketua FKLPI D Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian peserta Zoom Dudi, dunia usaha dunia industri. Permohonan maaf sebelumnya Pak, Pak pimpinan kami pada hari ini masih belum berkesempatan bergabung karena sedang berkegiatan yang sama, tapi beliau berharap kegiatan ini bisa berlancar terlaksana dengan lancar dari awal sampai selesai. Sekilas Pak, dari kami di tahun ini kami mendapatkan kembali paket pelatihan Dudi dengan beberapa paket akan kami bagi ke teman-teman industri juga ke teman-teman dari daerah setempat. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang sekiranya berkenan bekerja sama kembali seperti Pak Aditya, Pak Ali, seperti tahun kemarin kita bisa melaksanakan kembali pelatihan dunia usaha, dunia industri ini. Sekilas tentang dunia usaha, dunia industri yang kami ketahui adalah ini salah satu jembatan kita antara perusahaan dengan industri dengan harapan para pencari kerja atau para pekerja baru ini nanti bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di industri. Dan mereka tidak kaget dengan situasi yang akan dihadapi, juga siap dalam melaksanakan pekerjaan di dunia industri. Mungkin tidak perlu panjang lebar, selengkapnya akan disampaikan Pak Ramdan. Jadi mohon izin Pak Ramdan, nanti kami minta tolong dibantu untuk menyampaikan tentang Dudi karena ada beberapa perubahan di tahun ini, seperti proposal yang tahun kemarin bisa sambil jalan, sekarang harus terlebih dahulu masuk. Nanti mungkin detail selengkapnya akan disampaikan Pak Ramdan. Sekiranya itu pembuka dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya kira saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak sebagai pembuka atas sosialisasi dari EDUDI 2024 kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja paparan sosialisasi tentang petunjuk teknis TMT Dudi oleh Bapak Ramda dari Lavogan Kemnaker RI. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ramda. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi Dengar, wabarakatuh. Pak. Silakan, Dengar. Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Apri selaku subkoordinator penyelenggara yang mewakili Pak Akbar ya, mungkin lagi ada acara ya, Bapak Iya, Ibu Pak. semua Izin, Pak. dari ya Bapak Ibu semua dari industri. Uh, Salam kenal. Perkenalkan saya Ramda dari Data Bina Pencapaian Vokasi dan Pemagangan, disingkatnya itu Lavogan. Di sini saya coba berkesempatan memaparkan tentang juknis PPK ya Bapak Ibu semua. Karena waktunya mungkin terbatas ya Bapak Ibu, mungkin hanya sekilas yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya materi ini materi terkait dengan evaluasi uh, jangka panjang vokasi, mungkin tidak jauh berbeda dengan ini ya, Bapak Ibu. Nah ini
Ya, ini terkait dengan uh, PPK Vokasi tahun 2008. Mungkin ini sekilas saja Bapak Ibu anggaran yang kami miliki dan total berapa orang yang harus kami latih untuk tahun 2008. Meliputi dari seluruh BPPP maupun UPTD maupun BLK atau PKS. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini untuk Jawa Timur sendiri, dia ditargetkan melatih sebanyak 5.712 orang dengan alokasi ke 1 miliar sekian. Nah, ini untuk segamanya mungkin bisa diakses nanti di Juknis PPK yang kami bisa sampaikan. Nah, di sini Juknisnya ini masuk ke dalam Cap Dirjen di Pelapotas nomor 2 tahun garing 3833 garing LP titik 03.01 garing 12 Romawi tahun 2002 tentang petunjuk tesnya pada dosis kompetensi. Nah, di sini ada pendaluhannya. Pertama, tujuan dari adanya Juknis ini yaitu menjadi acuan bagi penyangga pelatihan kompetensi oleh setiap lembaga pelatihan kerja, baik pemerintah, swasta, maupun perusahaan di seluruh Indonesia. Nah, sasarannya ini adalah Bapak Ibu agar pelatihan itu bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada diagram pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu di industri itu yang pasti memiliki yang namanya kebutuhan akan pegawai ya. Nah, biasanya kalau pegawai itu kan salah satu sumber pencarian pegawai itu biasanya melalui lembaga pelatihan, baik itu di BLK Kemenaker ataupun LPKS swasta maupun BLKK yang sekarang ada itu. Nah, jadi di sini sebelum Bapak Ibu merencanakan akan merekrut itu calon-calon pegawai itu, nah biasanya tadi yang saya bilang bisa mencari melalui BLK, LPK atau lembaga-lembaga pelatihan dan itu biasanya akan ada identifikasi dulu Bapak Ibu kebutuhan pelatihan. Apa ini akan kira-kira jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Nah, itulah yang akan menjadi dasar bagi pelatihan yang dilaksanakan di industri, di BLK maupun di LPK. Nah, di sini ada penyiapan identitas pelatihan, penyiapan pelatihan, termasuk adanya program pelatihan, metode pelatihan, SPM pelatihan, dan proses pelatihan. Nah, ketiga, penyiapan SPM pelatihan. Selanjutnya yang pasti harus ada rekrutmen dan OJT, baik itu melalui off the job training atau on the job training. Dan dilanjutkan dengan proses sertifikasi dan nanti akhirnya akan menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dari industri. Nah, tahapan PPK itu pertama identifikasi program pelatihan, penyusun program pelatihan, rekrutmen dan seleksi, administrasi dan teknis. Pelaksananya yaitu ada pembukaan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, administrasi pelatihan, sampai dengan yang kami wajibkan kepada penyelenggara pelatihan adalah menggugah dokumentasi penyelenggara pelatihan itu ke media sosial, baik itu Instagram, Facebook, atau YouTube. Nah, itu jadi Bapak Ibu nanti ketika nanti akan melaksanakan pelatihan, mendapatkan bantuan program pelatihan, wajib untuk mendokumentasikan secara langsung, live, via medsos. Dan selanjutnya yang terakhir adalah adanya penyusunan laporan dan evaluasi status pekerjaan dari peserta pelatihan yang sudah dilatih. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ada siap kerja yang platform Kemenaker yang ditujukan untuk para pencari kerja itu mencari pelatihan, mencari lowongan pekerjaan itu sudah kami ini pertama pelatihan dan penyusunan planning need analysis. Nah, ini biasanya Bapak Ibu ketika kami memberikan alokasi paket bantuan ke masing-masing UPTP maupun UPTD ini, biasanya kami menyarankan adanya TNA. Nah, TNA ini sekarang menjadi persyaratan yang kami nilai berdasarkan TNA ini, maka kami bisa mengalokasikan paket yang sudah diusulkan. Misalnya, Sidoarjo mengusulkan paket pelatihan sebanyak berapa orang. Nah, kami lihat apakah Sidoarjo sudah menyiapkan TNA-nya dengan baik, termasuk juga dengan BLK-BLK binaan dari BPP Sidoarjo, misalnya di BPPP
BLK Kota Surabaya ataupun Jombang dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu karena industri, maka Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk membantu daripada BLK menyusun daripada TNA. Karena TNA ini biasanya kan industri ya, misalnya apa sih kebutuhan dari program lowongan pekerjaan yang banyak dibutuhkan industri saat ini di masing-masing. Apakah pelatihan ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri? Nah, itu semua bisa disajikan dalam TNA. Apabila TNA ini bagus, Bapak Ibu, maka bisa menjadi penilaian yang bagus untuk pembelian paket alokasi di masing-masing UPTP maupun UPTD, Bapak Ibu. Nah, terus yang selanjutnya, Bapak Ibu di industri juga harus punya program pelatihan, dan ini sudah terdaftar di program kemnaker.go.id. Maksudnya Bapak Ibu program pelatihan itu terdaftar atau menyesuaikan dengan yang di program kemnaker.go.id. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen bikin pelatihan nih, jadi tidak perlu repot-repot lagi menyusun, tinggal ambil saja program pelatihan yang sudah terdaftar. Misalnya Bapak Ibu ingin pelatihan bahasa Jepang, nah nanti bisa dicari program pelatihan bahasa Jepang itu kurikulumnya selanjutnya di program.kemnaker.go.id. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat materi pelatihan, itu antara modul, bahan presentasi, rencana pembelajaran, alat bantu mengajar, dan lain sebagainya. Nah, metode pelayanan sendiri ini bisa melalui offline atau di luar jaringan, artinya metode tatap muka, pertemuan fisik secara langsung, misalnya di kelas, di lapangan, dan lain sebagainya, ataupun bisa dengan sistem online atau dalam jaringan daring. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu katakanlah memberikan pelatihan kepada peserta melalui online, misalnya melalui Zoom, melalui aplikasi Google Meet atau segala macam, yaitu pertemuannya tidak bertemu fisik secara langsung, atau melalui metode pelatihan blended atau campuran, misalnya 1-2 minggu pelatihan bertemu di kelas, sisanya misalnya pelatihannya dilaksanakan melalui Zoom atau Google Meet atau dengan aplikasi daring online lainnya. Nah, SDM pelatihan ini jelas pertama harus ada instruktur, ada tenaga pelatihan, calon peserta, dan SDM pendukung lainnya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, instruktur itu merupakan komponen penting ya untuk melatih peserta, karena instruktur itu dia harus memiliki kompetensi teknis, misalnya dia instruktur bahasa Jepang, dia dibuktikan dengan kompetensinya dibuktikan dengan punya sertifikat pelatihan bahasa Jepang, misalnya N1 atau N2 ya Bapak Ibu ya, atau misalnya dia dan juga punya kompetensi metodologis atau pedagogi gitu. Nah, ini kalau untuk metodologis pengajaran, instruktur bisa dipesertakan oleh pelatihan yang dilaksanakan oleh Dr. Itala, Bapak Ibu. Nah, fase pelatihan ini kalau luring jelas dia kelas, workshop, mesin, ada pelatihan pendukung, bahan habis pakai, dan lain sebagainya. Kalau untuk daring mungkin butuhnya jaringan internet, komputer, dan yang terkait dengan program pelatihan online lainnya. Nah, pemberian pelatihan ini bisa melalui yang diberikan oleh APBN, yaitu bahan pelatihan, modul, honor, instruktur, sertifikat pelatihan, dan sebagainya, komen pendukung, konsumsi uang saku, peserta transport, peserta boarding. Untuk bantuan program ini, kami ada bantuan program BLK Komunitas, CPNI, Bahasa bagi calon pekerja luar negeri, CPMI, dan LPKS ya Bapak Ibu ya. Atau juga bukan melalui program TMT yang nanti mungkin akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, untuk PFLK sendiri ini adalah penerimaan negara bukan pajak yang dibayarkan oleh industri yang memanfaatkan fasilitas di BPPT milik kami. Nah, proses siap kerja seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan di daftar pelatihan di siap kerja dilakukan seleksi oleh perusahaan, kalau misalnya itu pelatihan TME atau LPK, untuk LPK, peserta pelatihan, survei kesiapan, ikut pelatihan. Nah, untuk yang poin ini adalah ini ketika dia sudah melakukan pelatihan dan sebelum dan akan menyelesaikan pelatihan. Nah, ketika lulus pelatihan ini mendapat sertifikat pelatihan, dia bisa setelahnya magang atau sertifikasi oleh BNSP. Nah, OJT magang ini Bapak Ibu misalnya ada kerjasama dengan LPK atau BKK ketika desa pelatihan, maka peserta pelatihan akan magang di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini mungkin untuk LPK, ini untuk penyiapan aspek pelatihan. Nah, ini untuk tempat pelaksanaan Bapak Ibu ya, boarding online sudah Bapak Ibu ketahui bersama jenis pelatihannya.
Nah, ini untuk model pelatihannya, tahapan seadanya. Nah, ini untuk mungkin ini akan disampaikan untuk trainer made training. Nah, ini pelatihan yang dasarnya ada kerjasama antara LPK dengan industri atau stakeholder lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, di sini kalau untuk trainer training, pertama lembaga pengusul ini bisa Bapak Ibu di industri melakukan usulan untuk melakukan trainer training kerjasama dengan LPK yang sudah terdaftar di kelembagaan dan Kivin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika lembaga ini mengusulkan proposal, nanti teman-teman di PVC akan melakukan verifikasi proposal. Kalau misalnya proposalnya tidak sesuai, mungkin masih bisa direvisi kembali untuk diajukan kembali. Kalau misalnya masih ada waktu untuk pengajuan proposalnya. Nah, kalau misalnya dia sudah sesuai dengan ketentuan, maka ini akan dilakukan kerjasama, penetapan kerjasama dengan lembaga pengusul. Misalnya Bapak Ibu mengusulkan pelatihan bahasa Jepang, misalnya kerjasama dengan LPK yang punya pelatihan bahasa Jepang. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah diverifikasi sudah disetujui, maka nanti bisa langsung melaksanakan pelatihan di LPK misalnya gitu untuk pelaksanaan talent mentoring. Jadi tidak mesti pelatihannya itu di tempat industri Bapak Ibu, tapi bisa dilaksanakan di LPK selama itu ada kerjasama seperti Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia ada program baru, ada pengusaha program baru itu nanti yang program baru ini nanti diajukan kembali di program.kemenko.go.id. Nah setelah selesai maka dilakukan evaluasi pelatihan dan pelaporan. Nah, ini lembaga pengusulnya untuk talent training Bapak Ibu, itu bisa perusahaan, bisa usaha mikro kecil menengah atau UMKM, kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan lain sebagainya ya. Jadi talent training itu memang kami rancang untuk memperluas akses pelatihan bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya kapasitas BLK yang terbatas Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa bantu untuk menyediakan pelatihan ke masyarakat, salah satunya melalui tailor-made training ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan bisa dengan kerjasama dengan LPK atau bisa dengan BLK dan skema tailor-made training Bapak Ibu ya. Nah untuk basic penyediaan tailor-made training ini yaitu kerjasama antara LPK dan stakeholder, jadi antara LPK dengan perusahaan industri Bapak Ibu didasarkan pada kerjasama. Nah, kedua, dia bisa dilakukan secara fleksibel karena bisa dilakukan dengan durasi yang singkat, program pelatihan sudah tersedia, lokasi pelatihan bisa dimanapun selama itu ada kesepakatan, sumber daya pelatihan yang bisa diambil dari LPK atau masyarakat industri, dan ada skema kerjasama. Dan terakhir, talent training yang diserahkan menggunakan APBN tidak dapat dijamin dengan PNBP. Jadi ini adalah murni pembayaran dari APBN ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau PFLK itu kan mungkin Bapak Ibu menggunakan fasilitas BLK, BPPP. Nah kalau ini Bapak Ibu diberikan bantuan melalui APBN untuk melaksanakan talent training Bapak Ibu. Atau bisa melalui sharing cost. Nah, ini untuk contoh-contoh talent training, misalnya pelatihan disabilitas yang melihat UPT Bina Lapotas sebagai pelatihan pada off the job training, penyediaan pelatihan dan untuk struktur NGO sebagai penyedia instruktur dan penyedia tenaga pendamping disabilitas. Pemda sebagai penyedia bantuan pelatihan pasar pelatihan dan uang saku untuk peserta, perusahaan sebagai penyedia lokasi pelaksanaan on the job training. Jadi ini nanti mungkin bisa Bapak Ibu baca-baca di materi yang akan nanti kami share ke tim dari BPP Sidoarjo, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh training. Nah, ini metode talent training. Jadi ada proposal. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya bahwa sekarang proposal itu sudah melalui aplikasi proposal.kemenko.id. Jadi semua pengajuan proposal untuk kerjasama, untuk bantuan segala macam itu ajukannya melalui aplikasi proposal.kemenko.go.id. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi untuk bawa berkas ke BPP Sidoarjo. Jadi cukup butuh hanya jaringan internet stabil bisa untuk mengupload proposal. Nah, nanti proposal itu ada sekurang-kurangnya ada memuat lokasi pelaksanaan akan di mana, program pelatihannya apa, dosen pelatihannya apa, sasaran dan sebagainya. Verifikasi ulang ini dilakukan oleh teman-teman dari BPP Sidoarjo. Nah, ini teman-teman BPP Sidoarjo nanti diperhatikan pula untuk verifikasi. Jadi kalau misalnya mungkin ada masih kekurangan, mungkin masih bisa direvisi kembali agar untuk diusulkan kembali. Nah, setelah misalnya sudah disetujui, sudah
disetujui oleh tim verifikator, maka dituangkan melalui perjanjian kerja bersama antara uh, antara BPVV dengan stakeholder perusahaan atau LPK. Nah, ini untuk mekanisme training. Untuk pembiayaan pelatihannya itu penerapan pelatihannya dilakukan LPK akan mendapatkan pelaksanaan pelatihan dalam bentuk surat keputusan, pelatihan TMT dalam bentuk surat keputusan. Nah, ini sekolahnya harus ada jenis program pelatihan, jumlah peserta pelatihan, lokasi pelatihan, bentuk pelatihan, akan penjadwalan, jadwal dokumen, dan lain sebagainya. Nah, rekomendasi peserta ini bisa dibaca lebih lanjut di Dirjen Lapotas tentang petunjuk teknis dan kompetensi. Untuk pemilihan bersama ini, pelatihan ini dimasukkan dalam penyampaian bersama dan itu akan dibiayai oleh APBN melalui UPT bidang Lapotas. Nah, ini untuk monitoring seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin standar. Nah, ini mungkin untuk dokumen TNA ini kira-kira apa yang akan diusulkan untuk proposal. Nah, ini untuk mungkin setelah selesai pelatihan Bapak Ibu, jadi ada lulusannya ditelusuri apakah dia sudah bekerja atau bisa berusaha atau mungkin dia masih ke pelatihan tempat lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk ini. Nah, ini nanti bisa dilihat di format Juknis PPK Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau sekiranya mungkin ada kata-kata yang kurang jelas. Mungkin bisa kita lanjutkan diskusi Pak Apri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ramda atas Pak, paparannya. makasih, Pak. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh dapat mengajukan raise hand langsung untuk kami akan tunjuk dan lanjut untuk membuatkan pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Ramda. Monggo Bapak Ibu perusahaan yang ingin bertanya, silahkan. Monggo Bapak Ibu perusahaan bagi yang ingin menanyakan tentang apa-apa yang tadi sudah dipaparkan Pak Ramda. Sambil menunggu mungkin monggo ada sedikit tanggapan dari Pak Apri. Ya, silakan Pak Monggo Apri. Pak Apri. Kalau saya cukup Pak, kita ngikut dari laporan aja gitu. Ya. Ya, mungkin nih karena sudah sore kali Pak Apri ada hari Jumat, mungkin sudah ada weekend ya. Ya, ya kalau tidak ada ini mungkin bisa nanti tim-tim BPPP Sidoarjo mungkin bisa komunikasi dengan industri dan itu disampaikan ke kami Pak Apri ya mungkin ya. Ya, Kalau misalnya ya, mungkin ada usulan tentang penyangan TMT atau mungkin koreksi-koreksi misalnya ini perlu perbaikan Pak untuk juknisnya segala macam nanti mungkin akan kita perbaiki untuk juknis tahun depan Pak Apri seperti itu. Oke, ya Pak. Ya. Tapi mungkin biasanya banyak pertanyaan dari teman-teman industri ini Pak. Ya, mungkin karena sudah jam 4 kali Pak Apri udah mau pada weekend Pak kali Citi ya, mewakili iya. Pak, monggo. Mungkin dari Bapak Ketua, Pak Kepala Pak Ketua FKLPI mau bertanya, monggo Pak Adit ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan Pak Adit, monggo. Belum sih Pak, soalnya kami sudah jalankan untuk dudinya tahun lalu ataupun tahun sebelumnya. Cuman ini kan ada sedikit perubahan ya kalau saya amati dari yang biasanya dibantu oleh BPPP langsung sekarang menjadi sistemnya online ya Pak ya sekarang ya. Ya ini memang agak sedikit berubah budayanya sehingga nantinya ini paling yang saya tanyakan langkah awalnya apa Pak? Mungkin boleh diperjelas karena kan kalau tadi kita dengarkan dari Pak Apri menyampaikan ini kan program studinya cukup banyak untuk tahun ini. Barangkali yang untuk yang masih awam ataupun yang belum pernah melakukan studi bisa dibimbing Pak. Maksudnya ada tata urutannya yang pertama buat apa, kedua buat apa. Ya istilahnya 10 langkah
terbaiknya supaya bisa menyelenggarakan studi seperti itu, Pak. Boleh dibantu, Pak. Ya, makasih, Pak Ramda. Ya, terima kasih Pak Ditya. Ya, izin Pak, mungkin untuk terkait dengan proposal ini, sebenarnya proposal ini yang namanya aplikasi itu pada dasarnya sebenarnya memudahkan Pak ya. Artinya mungkin uh, industri tidak perlu bolak-balik ke BP Sidoarjo untuk bawa proposal segala macam, tapi cukup langsung diupload ke ke aplikasi ya, langsung bisa ini. Ya mungkin bedanya mungkin kalau misalnya dulu langsung dikasih sekarang balik, mungkin sebelumnya juga bisa industri mungkin konsultasi ya dengan tim-tim dari BP Sidoarjo ya, misalnya proposalnya sebelum diupload itu apakah bisa mungkin dinilai dulu sebelum diupload oleh tim dari BP Sidoarjo ya Pak Aditya, dan dari industri yang lain misalnya seperti itu. Nah, kedua kalau untuk langkah-langkahnya ini biasanya memang kalau untuk pelatihan itu yang pertama adalah ada TNA dulu Pak ya. Artinya misalnya Pak Aditya ini sebagai praktisi industri FLPID di Sidoarjo ini, misalnya kebutuhan industri Sidoarjo apa sih sebenarnya? Misalkan kalau industri Sidoarjo ini kan mayoritas kebanyakan kan kalau nggak salah tekstil Pak ya, kayak industri tas, mungkin juga industri-industri food FMGC ya seperti itu ya Pak. Nah mungkin itu yang Pak Aditya sebagai AFKBD yang itu mungkin ada masukan-masukan dari industri, oh ini ternyata kita butuh karyawan untuk bidang ini sebanyak berapa puluh orang atau berapa orang, misalnya ada PTA misalnya gitu. Nah itu yang menjadi syarat TNA Pak, seperti itu. Jadi kalau misalnya TNA sudah ada TNA, sudah ada menampung usulan-usulan dari industri untuk kebutuhannya, itu kan nanti bisa dibicarakan dengan tim dari BPPB Sidoarjo nih, misalnya oh ternyata yang sekarang itu lagi banyak itu misalnya kebutuhan untuk terkait dengan bidang TIK, teknologi informatika dan komputer gitu, misalnya untuk internet, untuk digital marketing segala macam. Nah itu kan banyak tuh LPK yang sekarang sudah buka program-program pelatihan seperti itu Pak ya. Nah jadi misalnya itu bisa nanti industri itu bekerja sama dengan LPK itu nanti untuk pembiayaan segala macam kan bisa nanti melalui bantuan dari BPPP ya, untuk itu Pak Aditya, seperti itu. Nah mungkin untuk langkah selanjutnya nih Pak bisa dijawab oleh Pak Apri dari Sidoarjo nih Pak, untuk yang langkah-langkah selanjutnya Pak, seperti itu. Mungkin Pak Apri bisa ada dari tanggapan. Ya Pak, nanti kami sambil jalan mungkin ya Pak, kan memang baru kita mulai dengan aturan yang baru di tahun ini. Nanti coba kita terus diskusi dengan Pak Ramdan nanti Pak. Mungkin memang awalnya tetap proposal ini harus masuk dulu ya Pak. Nah, setelah kita verifikasi. Cuman tadi kita kan masih bisa offline ya Pak. Ini nanti mungkin gini Pak, kalau kebetulan untuk tim proposal ini kan memang yang handle ini dari tim Mas Agung ya, Pak Apri ya. Gitu. Oh, jadi mungkin bisa nanti mungkin saudara bersurat ke kami, misalnya ada sosialisasi terkait dengan proposal ini Pak Apri ya. Karena kan waktu itu kalau untuk sosialisasi kan kami lebih ke arah internal tim dari BPP ya waktu itu di Bandung ya. Gitu. Mungkin Pak Apri datang ya sebelumnya puasa itu ya. Nah mungkin nanti bisa kali kita ada suatu waktu nanti mungkin bisa diundang secara daring juga, nanti kami akan sampaikan mekanisme proposal ini Pak Apri seperti itu. Nanti tinggal tulis saja gitu. Iya. Izin untuk pelaksanaan studi setelah kan iya. Berjalannya studi itu masih bisa offline kan Pak, bukan e-learning. Nah itu ya mungkin itu saya tanyakan ke Mas Bila. Iya. Kalau yang Bandung kemarin Mbak Beatrice nanti mungkin bisa dibantu Mbak Beatrice. Karena sepengetahuan saya sih itu sebenarnya memang harus semua langsung harus melalui proposal proposal Pak Apri ya, itu ya. Makanya itu saya juga masih ya, Pak. Betul, Pak. Iya, proposal itu. Jadi sekarang proposal itu menyangkut semua bantuan untuk BLKK, LPKS termasuk TMP ini, karena di ketentuannya juga seperti itu Pak Apri. Ya Pak, makasih Pak. Mungkin untuk teman-teman dari industri Pak Adit dan teman-teman yang lain, untuk proposal ini memang bukan kami mempersulit, cuma kita mengamankan saat pemeriksaan Pak. Karena di tahun kemarin memang banyak sekali program yang tiba-tiba harus kita jalan, sedangkan mungkin proposalnya belum masuk. Tapi alhamdulillah untuk studi kemarin insya Allah aman. Nah, untuk mengantisipasi tahun ini yang mungkin bisa jadi banyak lagi, makanya mungkin
kita mengamankannya dari kementerian meminta proposalnya masuk dulu. Jadi, tapi semuanya tetap insya Allah mudah untuk pelaksanaan. Paling pertanyaannya sih Pak Apri ya, tadi juga ada pertanyaan dari LPKS, kalau misalnya LPK, misalnya proposal itu misalnya ada revisi nih, misalnya masih belum selesai nih, nah itu apakah bisa mengajukan lagi? Kalau kan ya bisa selama masih ada batas waktu yang pengajuannya itu Pak Apri, misalnya di Sidoarjo katakan tanggal 1 Juni ya misalnya ya. Kalau misalnya sampai sebelum tanggal itu masih bisa diajukan ulang lagi ya, direvisi gitu Pak misalnya. Proposalnya Kalau gitu. sekarang mungkin kita proposal aman dulu baru mulai jalan ya Pak. Ya maksudnya gini Pak, misalnya ada satu LPKS atau industri yang dia mengajukan proposal, ternyata dari tim Sidoarjo masih ada misalnya, oh ini masih ada revisi gitu ya. Artinya bisa mengajukan ulang lagi selama sampai masih batas waktu pendaftaran gitu Pak Apri ya. Oh iya Pak, Proposal iya. ya. Sampai fix. Iya sampai Perfect. Iya. Kalau boleh Pak Apri, penutup di Sidoarjo sampai kapan pendaftarannya proposal untuk proposal? Sampai Ini sampai kemarin belum kita batasin sih Pak untuk waktu oh gitu pendaftaran. ya. Sebentar Mbak Betri gabung. Enggak, Pak. Untuk pendaftaran kemarin dikasih Oh, batas gitu. waktu. Kemarin pendaftaran kita sampai 30 Agustus, Pak. Oh, Batas. 30 Agustus ya. Ya, Oke. karena memang sudah selesai Pak dengan ini sih Pak ya. Apa kalau di LPKS itu kan bantuannya itu 4 bulan pelaksanaan ya, maksimal ya. Berarti benar ya. Iya. Jadi nanti juga teman-teman juga di Sidoarjo atau BLK lain juga tidak kesulitan untuk laporan nanti gitu kalau misalnya Oh, iya Pak. Iya Pak. Siap. Iya. Iya. Ya Pak Apri, mungkin Iya, itu juga iya, tadi Pak. banyak pertanyaan juga dari LPKS dan BLKK ya terkait dengan batas waktu di Sidoarjo pendaftaran proposal. Iya Pak. Mungkin mulai sekarang kita mulai komunikasi dengan teman-teman industri yang berkenan untuk segera bisa mengajukan dan segera bisa pelaksanaan juga Pak. Ya mungkin kalau izin Pak Apri, mungkin saran saya mungkin adalah untuk sosialis khusus dan proposal ya, karena kan mungkin untuk industri langsung atau LPKS masih terbatas ya, karena kan waktu itu kita sosialis juga masih ke tim dari PPPP ya, belum ke industri langsung. Siap Pak. Iya. Kebetulan di Sidoarjo ini LPKS ikut di pemberdayaan Pak. Kalau Dudi ikut di kami nanti kita koordinasi dengan Mas David dan Mas Asad. Siap. Oke, makasih Pak Apri. Iya Pak. Iya Pak. Baik, monggo untuk Bapak Ibu industri lain yang ingin bertanya ke Bapak Ramdah, kami silakan sebelum muncul. Apabila tidak ada, kami bisa tutup. Sudah cukup kah? Enggak, rasanya sudah cukup Bapak Apri, Pak Ramda. Mungkin apa-apa yang nanti kiranya kurang jelas boleh nanti ditanyakan ke PIC Tara Hubung di BPPP nggih. Siap. Nanti materinya akan kami share Pak untuk ya materi yang tadi disampaikan. Baik, Pak. siap. Makasih, Pak. Oke, Siap, terima kasih Pak Pak Ramda. Apri, terima kasih. Nggih. Terima kasih, Pak Baik. Ramdan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf sebelum penutup, semoga nanti apa-apa yang kita sosialisasikan ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa tanpa ada kendala perihal pengajuan program ini dan bisa bersinergi dengan BPPP Sidoarjo lebih baik ke depannya. Amin. Bapak Ibu, akhir kata dari sini saat mohon izin untuk diri dengan tim. Terima kasih atas kehadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.